Halo dengan Bang Ripi di sini. Redmi Note 13 5G baru aja launching, kemarin udah aku unboxing ya. Harganya sesuai prediksiku di 3,199 juta, ya 3,2 juta lah, kembali 1000 buat parkir ya. Bilang lihat overall speknya maka ini termasuk murah, ya tipikal Xiaomi lah, selalu ngasih harga yang terjangkau, murah dengan spek yang dermawan. Silahkan didebat. Pasti banyak yang debat ya. Karena banyak kompetitornya sekarang Xiaomi yang jual murah-murah. Sekarang makin banyak ya brand lain. Anyway, sale-nya juga udah dimulai ya. Di first sale tanggal 1 sampai 7 Maret ini kalau nggak salah. Terakhir aku cek di Topet stoknya masih banyak ya. Berarti tidak goib, nggak tahu kalau sekarang. Ntar aku cek lagi ya di akhir video. Yang pasti smartphone ini sukses bikin aku tersenyum. Bila ngomongin smartphone low to mid end, udah lama aku tidak merasa sebergairah ini ya. Bergairah. Karena beberapa tahun kebelakang progres smartphone kelas low to mid end ya gitu-gitu aja ya, paling cuman ngadu chipsetnya lebih kenceng, RAM-nya lebih gede, storage-nya lebih gede, gitu-gitu aja terus ya sampai bosen. Nah di sini sektor desain mengalami perubahan yang cukup menggoda. Yaitu bezelnya kanan kiri atas bawah langsing, tampilannya udah kayak smartphone mihil, smartphone kelas high end atau smartphone flagship. So apakah cuma sektor desain doang yang jadi kelebihan si Redmi Note 13 5G? Gimana dengan sektor-sektor lainnya? Aku ceritain plus minusnya, full reviewnya si Redmi Note 13 5G. Kalau kemarin baru unboxing ya, tolong dibedakan antara unboxing dengan full review. Jadi bila gantian menilik desain bagian belakangnya maka tampak ya cakep juga sih. Warna putih dan pola marble-nya mirip kayak si Poco X6 yang waktu itu aku unboxing, tidak aku review ya. Nah cuma dipinjemin bentar doang. Layout kameranya juga mirip ya, masih sama-sama satu perusahaan soalnya. Nyontek dikit nggak apa-apa lah ya. Bedanya Poco X6 harganya tentu lebih mahal. Selisih 600 ribuan tentu dengan overall spek yang lebih tinggi juga. Anyway, dari sektor desain keluhanku juga mirip, yaitu tonjolan kamera-kamera belakang yang gede, montok, semok. Ya ini sebagai kompensasi dari ketebalan bodinya yang lebih tipis sih. Permukaan bodinya ini plastik ya, nggak cepat kotor. Tonjolan-tonjolan kamera belakang yang gede tentunya kagak PW ketika smartphone-nya di atas meja ya, ditaruh di atas meja terus dioperasikan, misal lagi scrolling atau balas chat atau apalah. Karena bakal ini goyang-goyang ya. Kalau dipakein case bawaan hasilnya ya tetap sama aja, masih goyang-goyang. Nggak kayak case-nya Poco X6 yang bagian belakangnya lebih flat merata. Dan case-nya ini juga rada gampang kotor kalau kena cairan, tapi ya udah lumayan lah dapat case gratisan dari sononya. Nah ngomong soal kamera, ini yang bikin aku happy. Di kamera utama wide angle, kamera selfie ada video stabilization-nya semua ya. Manfaatin ACE pastinya, bukan noise. Sehingga rada ke-crop dikit field of view-nya. HP kompetitornya dengan harga yang mirip biasanya tidak menghadirkan video stabilization. Sehingga kehadiran video stabilization tentu lebih PW buat dipakai vlogging. Ditambah perekaman mic-nya juga terbilang baik. Tes kameranya si Redmi Note 13 5G. Ada stabilization-nya smooth ya. Buat videoan enak buat nge-vlogging. Kamu masuk video. Ya makanya aku tampilin vlogging aktivitas makan siangku ya. Ini makan siangnya bayar ya, bukan gratis ya. Nah nggak? Di sini ya. Mantap? Mantap. Mantap gimana mantap? Tangannya lagi pegang sendok. Oh gitu mantap. Ayo pegang. Wih. Sedikit keluhanku paling di kamera utamanya. Jadi video stabilization-nya pada kondisi tertentu, kondisi pencahayaan tertentu ada sedikit jitter ya, sedikit doang sih. Untuk kualitas jepretannya, jadi aplikasi kameranya nawarin zoom digital 2 kali dan 3 kali dari kamera yang utama. Untuk yang zoom 2 kali masih tampak oke kualitasnya, namun untuk yang zoom 3 kali sharpness dan detailnya tampak berkurang. Kamera wide angle memberikan warna yang seringkali berbeda dengan kamera utamanya. Kamera utama pastinya nawarin warna, dynamic range, sharpness, dan detail yang lebih baik daripada kamera wide angle-nya. Paling kentara perbedaannya ketika di low light. Untuk night mode sayangnya cuma tersedia buat kamera yang utama doang.
Via night mode-nya didapetin dynamic range, sharpness, detail, dan color yang tampak lebih dramatis kayak gini sehingga lebih menarik. Kemudian portrait mode sayangnya efek beautifikasi tidak aktif pada mode ini ya. Jadi beautifikasi hanya aktif ketika menggunakan mode foto yang biasa. Ini berlaku untuk kamera depannya juga. Jadi separasi antara objek dengan backgroundnya rapi, mantap. Tingkat blur backgroundnya juga udah pas pada kondisi defaultnya. Dan untuk kamera depan tingkat beautifikasi defaultnya kagak agresif sehingga wajah cenderung tampak natural. So, kalau kalian misal butuh dempul yang lebih intens, silahkan dinaikin aja intensitasnya ke angka 50 atau lebih ya. Secara overall, sektor kamera tergolong menarik dan termasuk sangat kompetitif di kelasnya, berkat kehadiran video stabilization. Untuk sektor fotografi, kualitasnya juga nyenengin, apalagi untuk harga cuman 3 jutaan kayak gini. Beralih ke sektor layar, jadi seperti yang bilang tadi, ini bezel-bezelnya tipis ya, atas, bawah, kiri, kanan, tipis semua, seksi. Ya sesuatu yang terbilang wah untuk ditemuin pada HP dengan harga segini. Layarnya yang AMOLED 120Hz nawarin color yang vibrant dengan peak brightness yang cukup lah di outdoor. Always on display juga hadir, tapi kagak bisa always on, cuman bisa nongol sekitar 10 detik doang. Kenapa dinamain always on kalau gitu ya? Seharusnya 10 second on. Ya mungkin biar baterainya lebih awet kali ya. Singkatnya, sektor layar terbilang menarik dari segi kualitas dan spesifikasi. Bahkan ini glassnya pakai Gorilla Glass 5 ya. Ya katanya sih gitu ya. Gimana cara bedainnya? Dipukul-pukul? Ya jangan ya. Ya lagi-lagi kehadiran Gorilla Glass 5 merupakan sesuatu yang wah di kelasnya. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan. Terus omon-omon soal performa. Ditenagai chipset ini apa sih namanya? Dimensity 6080. Dengan RAM dan storage yang gede, support 5G, which is a good thing, tapi persebaran 5G di Indonesia juga nggak jelas ya. Jadi menurutku, HP yang support 5G untuk saat ini belum terlalu menarik. Bukan jadi selling point, tapi begitu 5G udah banyak, ya menjadi sesuatu yang future proof ya. Bisa nikmatin 5G. Ya mending makan siang gratis lah ya, daripada internet cepat, internet gratis, ya mending makan kenyang ya. Tidur enak, nyenyak. Anyway, aku demen nama chipsetnya ini ya, karena buat game-game berat, game favoritku seperti yang kalian tahu, Wild Rift, MOBA, game yang sangat asyik ya. Peningkatan suhunya ternyata adem, sehingga bikin PW dan betah. Performa yang diberikan juga mostly lancar. Ini aku ukur suhunya sekitar ya di bawah 40 derajat nyata. Oh ya, game ini Genshin Impact juga aku jajal dan optimalnya berjalan pada grafik preset low dengan FPS di set ke 60 aja lah. Jangan 30 ya, layar 120Hz ya, FPS-nya kudu ditinggiin lah biar kelihatan smooth motion-nya. Ada sedikit stutter tapi sangat jarang sih. Dan tipsku adalah jangan lupa untuk add gamenya ke Game Turbo ya, aplikasi Game Turbo agar didapetin performa yang optimal. Dan secara overall performanya udah mumpuni, termasuk kencang di kelasnya. Habis itu ngomong soal kelengkapan fitur ya, fingerprint ada di samping body, di sini ya, di tombol powernya, permukaan tombol powernya. Dan ini jadi bahan omongan ya. Nanggung bang, kenapa nggak sekalian in-display fingerprint? Ya nanti kalau in-display harganya jadi lebih mahal ya. Nanti nggak jadi mendang-mending kalau lebih mahal. Jadi ini support 5 sidik jari, proses unlock-nya cepet. Minusnya adalah pada face unlock-nya, aku rada sebel ya. Karena di kondisi low light selalu gagal unlock wajahku. Ya so mending pakai fingerprint aja lah, toh lebih reliable dan lebih secure juga. Dan kalau dibandingin antara fingerprint di samping dengan in-display fingerprint, ya emang in-display fingerprint lebih kelihatan keren sih, kelihatan lebih canggih ya. Kelihatan kayak pakai HP mahal, tapi secara fungsi tentu podo wae. Terakhir sektor baterai, kapasitasnya 5000 mAh, 33 watt charging. Aku tes benchmark PC Mark dan dapetin skor 12 jam 32 menit. Biasanya baterai 5000 mAh untuk smartphone kelas low to mid end tuh bisa dapetin skor 15 jam ya. So aku rasa baterainya doi bisa dibilang tidak boros namun tidak awet-awet banget. Oke, Redmi Note 13 5G. Secara overall ini HP menarik.
Banyak sektor yang aku suka dari smartphone ini, mulai dari kamera-kameranya, terus performanya yang memadai dan adem peningkatan suhunya ketika dipakai gaming game berat favoritku Wild Rift, belum lagi bezel-bezel layarnya tipis. Paling seksi bila dibandingin dengan HP-HP kompetitor sekelasnya. Kelengkapan fitur lainnya yang berbasiskan hardware juga tergolong komplit lah. Ada NFC, selalu dicariin tapi aku yakin jarang dipakai juga. Pakai Kirus lah bayar tol ya. Splash and dust resistant ya, IP54. Ya kena basah dikit nggak apa-apa, tapi jangan kerendam air juga. Apa meneh, ada infrared ya di sini ya, kepake buat remote device-device yang supported. Speakernya cuma ada satu di bawah sini ya, jadi speakernya tidak ada dua. Ya kalau misalnya ada dua bakal lebih mantap lagi. Nah yang paling menarik adalah kabarnya coming soon bakal dapat yang namanya upgrade HyperOS ya. HyperOS merupakan upgrade dari MIUI. Perombakan besar-besaran, mengusung tampilan yang makin stylish serta performa yang lebih sat-set. Untuk baca-baca info seputar HyperOS silahkan cek link yang ada di deskripsi video. Dan at last but not least, terlepas dari sedikit kekurangannya, ternyata banyak hal positif yang aku experience dari smartphone ini. Khususnya desain bagian depannya yang sangat seksi di harga 3 jutaan. Ya aku rasa HP ini sekarang jadi standar baru ya. Kalau ada HP lain dengan harga yang serupa tapi dagunya masih gendut, silahkan dibully. Nggak boleh body shaming ya, nggak boleh. Dan seperti janjiku di awal, kita lihat stoknya ya. Redmi Note 13 5G di Topet. Stoknya masih banyak, belum sold out. Berarti tidak goib. Dan gitu aja reviewnya, silahkan kembali bekerja. Jangan lupa makan siang.